Pernahkah teman-teman pikirkan, kenapa banyak pulau kecil di Indonesia mengalami kerusakan? Dan banyak lagi yang kedepannya berpotensi juga mengalami kerusakan. Salah satu jawabannya adalah ini. Apa itu? Tambang. Ya, ada 248 izin usaha pertambangan di 43 pulau kecil di Indonesia. Bahkan di Pulau Gak, di Kabupaten Raja Ampat, yang luasnya hanya 65 km persegi, tambang tetap berjalan. Padahal itu pulau kecil. Dan anehnya, wilayah izin usaha pertambangannya lebih dari 131 km persegi. Artinya ini melebihi luas Pulau Gaknya itu sendiri. Dan ini semua legal secara administratif karena negara membiarkan celah hukum terbuka lebar. Yang sangat aneh juga, sebelum akhirnya izin usaha pertambangan dicabut, ada kok 4 IUP di pulau-pulau kecil di Raja Ampat yang lainnya. Padahal pulau-pulau itu juga masuk kawasan UNESCO Global Geopark. Kok bisa ya? Oke, mari kita bahas. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 disebutkan, pemanfaatan pulau kecil diprioritaskan untuk konservasi, pendidikan, perikanan, dan seterusnya. Tapi kata diprioritaskan itu maknanya ya bukan dilarang. Artinya tambang masih bisa masuk di pulau-pulau kecil asal membawa AMDAL, IPPKH, dan tentu restu dari atas. Akibatnya apa? Pulau kecil rusak, air tercemar, masyarakat lokal tersingkir. Kalaupun saat ini belum rusak, maka seiring waktu ekologinya akan rusak bersamaan dengan masivitas penambangan di pulau-pulau kecil itu. Bahkan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 35 garis miring PUU strip Romawi 21 garis miring 2023 tidak secara eksplisit melarang tambang di pulau kecil. Cuma menyatakan itu beresiko tinggi, abnormally dangerous activity. Pemberlakuan putusan MK ini case pada PT Gema Kreasi Perdana di Pulau Wawonii. Tetapi putusan MK ini seperti tak bisa diberlakukan pada PT Gak Nikel di Pulau Gak dan perusahaan tetap jalan karena bisa meyakinkan dokumen mereka baik-baik saja dan fakta lapangan dianggap belum ada kerusakan. Memang ada peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 10 tahun 2024 yang menyebut bahwa pulau kecil yang luasnya kurang atau sama dengan 100 km persegi tidak boleh dalam kurung TB untuk kegiatan penambangan mineral dan batu bara. Tapi di pasal normatifnya masih muncul lagi kata diprioritaskan. Celah lagi. Celah yang bikin tambang bisa tetap masuk asal punya izin dari pusat. Ada apa ini sebenarnya? Mengapa hukum begitu longgarnya penuh celah? Pemerintah sekarang sibuk dengan ambisi hilirisasi sumber daya alam termasuk nikel. Smelter butuh bahan mentah. Jadinya pulau-pulau kecil dikorbankan, dikeruk demi pertumbuhan ekonomi ala kapitalisme yang menimbulkan kesenjangan sosial. Semua ini bikin kita bertanya, kalau tambang bisa lolos dengan dalih IPPKH atau dianggap tidak merusak pulau kecil, terus pertanyaan saya, ruang beresiko tinggi abnormally dangerous activity pada penambangan di pulau kecil pada putusan MK dan larangan di lampiran Permen Kelautan Perikanan tadi buat apa kemudian? Ini pertanyaan saya. Kalau dalam Islam tidak ada kompromi untuk hal demikian. Pulau kecil dengan daya dukung terbatas yang kalau ditambang pasti akan rusak, hukumnya haram untuk dieksploitasi. Kenapa? 1. Merusak milkiyatul amah, milik umum. Karena pulau-pulau kecil itu milik umum, bukan milik negara. Yang kedua, termasuk aktivitas yang berbahaya dan berisiko tinggi akan merusak. Yang ketiga, akan menghancurkan ekosistem yang Allah ciptakan yang akhirnya akan menimbulkan kemudorotan yang besar untuk semua. Bahkan, meskipun pulau kecil itu dikelola pertambangannya oleh BUMN sekalipun, tetap haram hukumnya. La dzarara wala dzirar. Teman-teman sekalian, kita harus berani bilang, stop tambang di pulau-pulau kecil. Stop kompromi demi ambisi hilirisasi. Stop akal-akalan regulasi. Wujudkan sistem
yang berpihak pada lingkungan, manusia, dan keberkahan. Bukan sistem hari ini yang membuat pulau-pulau kecil dikeruk dan berisiko tinggi mengalami kerusakan hanya untuk ambisi dan keserakahan kapitalisme. Semoga sadar.